Shalom saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya dan kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini di 2 Samuel 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Dan saya mengharapkan saudara sudah membaca perikop ini sehingga kita bisa merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari begitu ya, bahwa kita seringkali melakukan dosa dan kita tidak mau menerima konsekuensi daripada dosa kita. Misalnya, kita berbohong begitu ya, tetapi kita sangat ketakutan untuk menerima konsekuensi dari bohongnya kita ketika ketahuan. Tetapi yang uniknya lagi adalah ketika kita melakukan dosa dan tidak ketahuan oleh manusia, kita tidak menjadi gelisah dan khawatir karena kita pikir Tuhan tidak tahu dosa kita. Toh, tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita ketika kita melakukan dosa. Misalnya, bagi saudara yang sudah menikah, saudara selingkuh. Lalu selingkuhnya ini cuma sehari 2 hari misalnya begitu ya. Setelah itu saudara berhenti selingkuh. Lalu saudara berpikir bahwa ketika saya berhenti daripada berselingkuh itu selesai. Karena istri saya tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Nah, saudara, kita akan melihat pada bagian ini, firman Tuhan pada bagian ini, bagaimana Daud itu juga menerima konsekuensi daripada dosanya. Memang Daud dikenal sebagai raja yang sangat hebat begitu ya dalam hal pertempuran. Kalau kemarin kita baca, dia punya pasukan Triwira gitu ya, pasukan 30 dan dikepalai oleh seorang prajurit yang sangat handal. Dan itulah menjadi andalan daripada Daud. Tetapi entah bagaimana, Daud itu akhirnya mulai menghitung jumlah pasukannya. Mulai benar-benar menghitung jumlah pasukannya dia. Bahkan itu harus dilakukan begitu ya. Itu satu perintah yang harus dilakukan, menghitung jumlah pasukan. Padahal selama ini Daud tidak pernah menghitung jumlah pasukannya. Mungkin dihitung tetapi kira-kira sekian, nah gitu ya, tidak menghitung dengan sangat pasti. Kali ini Daud benar-benar menghitungnya dengan detail. Nah, dari sini kita bisa melihat sensus militer yang dilakukan oleh Daud itu sepertinya Daud sudah beralih kepada kekuatannya dia yang dia miliki pada saat itu. Dia berpikir bahwa kemenangan-kemenangan yang dia dapatkan itu tergantung daripada kekuatan militer yang dia miliki. Dan untuk meraih kemenangan-kemenangan berikutnya ataupun mempertahankan kerajaannya, maka harus semakin ada kekuatan militer yang hebat. Di sini Daud benar-benar jadinya bergantung kepada kekuatan yang ia miliki. Dan dia ditegur oleh Tuhan. Saudara, ini luar biasa lagi gitu ya. Ketika Daud salah, dia mengakui dosanya dan dia siap ditegur oleh Tuhan. Dan Daud tahu bahwa ketika dia meminta ampun, ada alternatif hukuman yang Tuhan berikan kepada dia. Di sini kita melihat ini adalah sebuah konsekuensi yang dosa Daud yang ia lakukan. Dan Daud memilih hukuman yang dari Tuhan itu adalah penyakit sampar ke negerinya. Saudara, kenapa Daud memilih penyakit sampar yang akibatnya membunuh banyak orang pastinya pada saat itu, membunuh banyak orang. Kenapa tidak yang lain-lainnya? Alasannya adalah Daud lebih rela jatuh ke tangan Tuhan. Daud itu lebih rela dihukum oleh tangan Tuhan daripada oleh manusia. Karena penyakit itu yang mendatangkan adalah Tuhan. Karena bagi Daud juga hukumannya Tuhan, kira-kira begitu ya. Semarah-marahnya Tuhan, pasti akan ada waktunya dia mereda menjadi belas kasihan. Dan ini benar-benar terjadi dalam situasi pada saat itu. Bahwa akhirnya Tuhan mengampuni Daud dan benar-benar memulihkan kembali. Saudara, di sini kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa jangan kita memiliki satu konsep yang salah bahwa kalau kita melakukan dosa dan tidak ketahuan oleh manusia, gak apa-apa. Sebab kita yakin
Tuhan itu tidak tahu atau Tuhan itu tidak bertindak apa-apa terhadap dosa kita. Kita belajar dari Daud, saudara. Ketika Tuhan menegur dia, maka dia bertobat. Demikian juga dengan kita, saudara. Mungkin tidak ada yang menegur kita, saudara. Gak ada. Pendeta mungkin enggak, rohaniawan juga enggak, majelis enggak, dan lain sebagainya. Teman enggak, segala macam enggak. Tetapi kita tahu, ada firman Tuhan yang menegur kita. Kita tahu bahwa ini salah, ini dosa. Itu sudah diteguran. Tergantung kitanya sadar atau tidak sadar. Dan pada saat ini, saudara sekalian, kalau kita tahu bahwa itu salah, itu dosa, maka segera minta ampunlah kepada Tuhan. Kalaupun ada hukuman dari Tuhan, tanda petik begitu ya, ada hukuman dari Tuhan. Ya, semarah-marahnya Tuhan. Pasti hukuman itu adalah mengandung kasih Tuhan. Hukuman itu mengandung untuk menyelamatkan kita. Supaya hidup kita kembali ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini dan kita lakukan dalam kehidupan kita pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.